Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama dengan seluruh orang percaya, kita memasuki tahun gerejawi penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang kita akan jalani selama 7 hari minggu ke depan. Dan kebaktian hari ini adalah minggu ke-7 peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, dalam penghayatan minggu sengsara yang ke-7 ini, Kristus telah mengangkat kita dari keterhinaan kita di hadapan Allah menuju kemuliaannya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitung. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tula, dipikul dan ditindas Allah. Yesaya 53 ayat 3-4. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 ayat pertama dan keempat. Allah Bapa Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepada dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayatnya yang ke-21
menjadi nats pembimbing kita pada saat ini. Bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19, baitnya yang pertama dan kelima. Kita masuk pada pengakuan dosa dan permintaan anugerah. Marilah kita mengaku dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat 312A, Anak Domba Allah. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang sambil melihat kepada salib, mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 301, baitnya yang kedua. Perlindungan yang
penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus. Mari kita membaca Injil Matius 26 ayat 57 sampai 67. Demikian, Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyahkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Kita sambut dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 33, baitnya yang ketiga. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuasalah hati serta pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang paham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari Filipi 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus bertekuk lutut segala bangsa yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat memelihara dalam setiap kehidupannya, hari lepas hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada saat ini, dalam minggu-minggu Prapaskah, kita bersama-sama memasuki minggu Prapaskah yang ke-7, yang disebutkan sebagai Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara, yang ditandai dengan melambai-lambaikan tangan dengan memakai daun palem. Daun palem yang berlambangkan perdamaian, kehidupan, kemenangan, dan penghormatan
akan pertolongan Tuhan. Dan dalam melambai-lambaikan tangan dengan memakai daun palem ini, mereka berseru, Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara, Hosana, Hosana, selamatkan kami sekarang. Selamatkan kami sekarang. Dan itulah saudara-saudara, perjalanan Tuhan Yesus Kristus ketika ia akan memasuki kota Yerusalem. Dan ketika memasuki kota Yerusalem, seruan-seruan Hosana itu dan mengelenggarakan, dan juga mereka memakai kain-kain untuk membuka jalan bagi Tuhan. Dan saudara-saudara, kita dapat mengetahui bahwa ketika hal itu dilakukan, semua orang yang berteriak, Hosana, Hosana, selamatkan kami sekarang. Di mana mereka mulai merasakan bahwa Sang Mesias yang dijanjikan itu telah masuk ke kota Yerusalem, dan mereka akan melakukan segala sesuatu atas kedatangan Sang Mesias, di mana mereka berpikir bahwa Sang Mesias yang akan datang itu, mereka akan dapat melihat bagaimana kuasa dan kehebatan Sang Mesias. Tetapi ironinya, pada saat itu juga Yesus mulai memikirkan ketika dia mulai dengan kendaraan keledainya. Dia mengatakan bahwa sebentar lagi aku akan disalibkan. Tetapi pada waktu itu banyak orang tidak menyangka bahwa mereka sementara menantikan bahwa Sang Mesias yang akan datang itu bukan sebenarnya naik keledai, tetapi seharusnya naik kuda putih yang begitu bagus dan menyatakan kuasanya seorang raja yang sungguh sangat hebat. Tetapi saudara-saudara, ternyata di minggu ke-7, di Palmarum, di minggu Palem itu, mereka merasakan bahwa sebentar lagi Yesus juga akan disalibkan. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi, bahwa sebentar lagi ketika Hosana diteriakan, sebentar dan seketika lagi orang-orang semuanya yang menyangka bahwa dia akan datang dengan kekuatan, dengan kuasa yang sungguh sangat luar biasa, ternyata orang akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam minggu Palmarum ini, atau di dalam minggu Palem ini, apa yang terjadi di jemaat Filipi ketika Paulus menuliskan surat kepada mereka? Di dalam bacaan kita tadi mau dikatakan bahwa mereka harus menyatakan kesatuan hati mereka. Mereka harus sehati sepikir. Karena Paulus di dalam keterbelengguannya, di dalam tirai besi di penjara, ia menuliskan surat supaya mereka tidak terpecah belah, tetapi mereka benar-benar dapat mempersatukan kehidupan mereka. Dan itu sebagai kewajiban mereka sebagai orang yang telah diselamatkan. Dan mereka akan memasuki hari-hari mereka dengan sehati sepikir. Dan itulah kehidupan kekristenan mereka. Sehingga
Orang Kristen harus menjadi satu di dalam kehidupan mereka, di dalam perasaan mereka, sekalipun mereka tidak sepemahaman, tetapi mereka harus menjadi bersatu. Karena hanya menjadi bersatu di dalam kehidupan mereka, mereka dapat menjalankan kehidupan. Karena berbagai macam pandangan-pandangan, berbagai macam pengajaran-pengajaran, sehingga Rasul Paulus tidak menginginkan agar kehidupan mereka di Filipi, secara khusus bagi jemaat, agar mereka memang benar-benar dapat menjalankan kehidupan mereka dalam perasaan, dalam sehati, dan juga dalam pikiran. Dan Paulus menuliskan surat ini untuk menasehati mereka. Mungkin saja mereka mengalami pemberitaan-pemberitaan seperti dirinya, sehingga mereka benar-benar dapat melihat bahwa Rasul Paulus mengalami suatu penderitaan. Tetapi penderitaan-penderitaan yang dialami itu, ia terus mau menjalankannya. Karena di dalam surat Filipi mau dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, kata-kata peneguhan iman yang telah memberi kekuatan kepada orang-orang Kristen sejak pertama kali ditulis oleh Paulus ini untuk mengemukakan bahwa jangan mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Dan dikatakan kita harus dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dan dari kita sendiri. Maksudnya kita harus keras terhadap kesalahan kita sendiri dan penuh kasih ketika menghakimi orang lain. Cepat dalam mengenali kekurangan dan kesalahan kita sendiri. Tetapi kita harus sigap untuk mengabaikan dan membiarkan kekurangan orang lain. Kita harus menganggap kebaikan yang ada pada diri orang lain melebihi kebaikan yang ada pada diri kita sendiri. Karena saudara-saudara, kitalah yang paling mengetahui bahwa diri kita tidak layak dan tidak sempurna. Kita harus menaruh perhatian pada kepentingan orang-orang lain, bukan seperti orang yang suka mencampuri urusan orang lain, melainkan dengan kasih. Dan juga kita rela untuk berbela rasa terhadap yang lainnya. Kalau dalam ayat 4 dikatakan kepada kita semuanya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperdulikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena roh yang mementingkan diri sendiri merusak kasih itu sendiri. Kita tidak boleh hanya mempedulikan, namun juga kita harus melakukan segala sesuatunya. Nama baik, kenyamanan, dan keamanan kita sendiri. Tetapi juga harus peduli terhadap orang yang lain. Kita juga harus bersuka cita atau keberhasilan orang lain dengan penuh ketulusan. Sama seperti keberhasilan kita. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri dan menjadikan masalah-masalah mereka seperti masalah kita juga sendiri. Saudara-saudara, dikatakan dan kesemua itu juga terdapat dalam Kristus Yesus. Perhatikan orang yang dikatakannya bahwa memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan Kristus. Kita harus memiliki kehidupan yang menyerupai kehidupannya. Apabila kita ingin memperlihatkan
atau kita ingin memperoleh manfaat dari kemuliaannya. Roma 8 ayat 9. Jika orang tidak memiliki roh kekristenan, itu berarti ia bukan milik Kristus. Lantas pertanyaan bagi kita, seperti apakah pikiran Kristus? Dia rendah hati. Dan inilah yang harus kita pelajari dari dia. Matius 11 ayat 29. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan dari kerendahan hati kita dapat menjadi sehati dan sepikir. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-6 kita dapat melihat bagaimana Paulus menuliskan bahwa di dalam kerendahan hati itu dua kodrat Kristus, yaitu kodrat ilahinya dan kodrat manusiawinya. Kodrat ilahinya yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah anak Allah yang tunggal dan kekal. Ini semua atau sejalan dengan apa yang dituliskan pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu bersama dengan Allah. Ini yang sama. Sehingga dituliskan ia menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Dan dikatakan cahaya kemuliaan Allah dan gambar menjadi Allah dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dia pertahankan. Karena aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Ia tidak mencengkramkan dengan serakah ataupun mengingini dan juga melakukan seperti yang terlihat ada di dalam kemuliaan itu. Ia mengesampingkan kesemuanya itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika juga dia mengatakan bahwa bagaimana dengan kodrat manusiawinya, ia menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia sungguh dan sepenuhnya manusia, mendapat bagian di dalam darah dan daging kita, tampil di dalam kodrat dan kebiasaan manusia. Itu merupakan tindakannya sendiri dan dilakukan dalam persetujuannya sendiri. Ia mengosongkan dirinya sehingga ia dapat melepaskan dirinya dari kehormatan dan kemuliaan. Dalam segala hal dia sama dengan kita. Dapat dibandingkan dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, Kristus tidak hanya mengambil rupa dan keadaan seorang manusia, tetapi juga rupa seorang hamba, yaitu manusia yang hina, yang melayani dan hidup di antara manusia sebagai seorang yang dapat dikatakan bahwa dialah yang rendah hati, yang mengambil rupa seorang hamba. Dan Yesus dibesarkan juga sungguh-sungguh sangat sederhana. Kita dapat lihat bahwa dia hidup di dalam kehidupan keluarga sebagai seorang tukang kayu. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, miskin dan juga nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
tidak tampil dengan kemegahan, tetapi ia memiliki tanda yang membedakannya dari orang lain. Inilah keadaan rendah dari kehidupan manusiawinya. Dan bahkan yang paling rendah di dalam kehinaannya adalah kematiannya di kayu salib. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia tidak hanya menderita, tetapi juga sepenuhnya taat secara sukarela. Bahkan ia taat kepada hukum Romawi. Salibkan dia. Sebuah kematian yang terkutuk, menyakitkan, dan bahkan memalukan. Kematian yang penuh rasa sakit. Dan ini merupakan kematian seorang penjahat atau seorang budak. Begitu direndahkannya Yesus yang mulia itu. Tetapi kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-9, ia mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena apa? Karena dia merendahkan dirinya. Maka Tuhanlah yang akan meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan hyperosesa, yang artinya bahwa mengangkat dia setinggi-tingginya melampaui segala yang ada. Allah meninggikan seluruh pribadinya, baik dalam keadaannya, dalam kodratinya sebagai yang ilahi, maupun juga dalam kemanusiaannya. Sehingga dikatakan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap bangsa dan bahasa harus mengakui kerajaan semesta yang dimiliki oleh Sang Penebus, yang ditinggikan dan bahkan kepadanya telah diberikan segala kuasa yang ada di sorga dan juga yang ada di bumi. Kerajaannya menjangkau bumi dan sorga, mencakupi setiap makhluk di kedua tempat, baik orang mati dan juga orang hidup. Semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Penghormatan apapun yang diberikan kepada Kristus tertuju juga kepada Bapanya. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Matius 10 ayat 40. Itulah saudara-saudara, ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi, mau menggambarkan bagaimana kehidupan Kristus kepada jemaat, agar jemaat dapat meneladani Kristus. Kristus yang tidak tersalibkan lagi, tetapi Kristus yang telah menebus kehidupan dari lubang kubur. Mazmur 103. Dan yang tidak berteriak-teriak lagi, salibkan dia. Tetapi semua orang akan berteriak, Hosana, Hosana, selamatkan kami sekarang. Dan saudara-saudara, bukanlah sebuah kebetulan. Selamatkan kami ya Kristus dari penderitaan-penderitaan yang sementara dialami oleh dunia ini, yang sementara dialami di bumi Indonesia, bahkan kita juga di Sulawesi Tenggara, di mana saudara-saudara, semua orang akan berseru, Hosana, selamatkan kami. Oleh sebab itu saudara-saudara, di Minggu Palmarum ini, biarlah kita semakin menghayati akan apa yang dinyatakan melalui kehidupan Yesus Kristus.
Yesus Kristus yang memasuki kota Yerusalem. Hosana sekaligus salibkan dia. Dan saudara-saudara, bagi saya dan saudara-saudara yang telah menerima keselamatan yang diberikan itu, marilah kita semuanya mengatakan selamatkan kami sekarang Tuhan, di Minggu Palem ini, bersama dengan pergumulan COVID-19. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita semuanya boleh mengambil bahagian di dalamnya dengan memutuskan mata rantai dalam perjumpaan-perjumpaan. Sebab itu kita semua mau beribadah di rumah-rumah kita, bukan berarti bahwa ketika peribadahan terjadi di rumah tidak sah hanya di gedung gereja ini. Saya membaca di WA, luar biasa sekali, bahwa gereja-gereja di balik COVID-19, ada gereja-gereja yang tidak bertembok, yang pada saat ini sementara terjadi dalam kehidupan di keluarga-keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu saudara-saudara, di balik penderitaan yang dilakukan oleh Paulus dan memberitahukan, menuliskan surat kepada mereka bahwa memang penderitaan itu mereka akan alami. Tetapi di dalam penderitaan itu mereka harus seia sekata, sepikir untuk boleh menjalani kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah di balik COVID-19 ini kita semuanya mau banyak belajar apa maksud Tuhan. Dan Tuhan yang empunya langit dan bumi, sementara menata perjalanan kehidupan bumi ini. Karena dia tidak mau manusia yang telah ditebuskan, manusia yang diselamatkan, manusia yang sementara bersorak, Hosana, Hosana, mati dan tiada di muka bumi ini. Tetapi sekarang oleh karyanya yang sungguh sangat luar biasa, ia sementara memulihkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita juga semua secara bersama-sama benar-benar kita semakin menghayati bahwa di balik kesemuanya itu, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita semuanya mengatakan Hosana bagimu ya Kristus, Hosana bagimu. Katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada seisi rumahmu, Hosana, selamatkan kami sekarang. Dan biarlah di Minggu Palmarum ini kita semuanya benar-benar semakin menghayati arti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita merefleksikan sebuah kehidupan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Mari kita berseru secara bersama-sama, baik kita yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Katakan Hosana, katakan Hosana. Tuhan, selamatkan kami sekarang ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki Minggu Palem. Selamat menikmati perjalanan kehidupan bersama dengan Kristus yang tidak pernah berhenti untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupanmu. Amin. Saya persilakan kita berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Segala hormat dan pujian kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sorakan hosana, hosana. Biarlah menjadi bahagian dari kehidupan kami. Ketika pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan menderah kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Ketika COVID-19 hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia, yang memusnahkan kehidupan manusia, kami datang kepadamu Tuhan. Hosana. Dan kami tahu ini bukanlah sebuah kebetulan. Jikalau pada saat ini kami berada di dalam minggu-minggu Palmarum, kami semuanya mau berteriak Hosana, Hosana. Dari keterbelengguan kehidupan kami melalui COVID-19, di mana kekhawatiran seakan-akan membuat kami anak-anak-Mu terbelenggu, di mana kami tidak dapat berbuat apa-apa. Selain kami diam di rumah untuk mematikan atau tidak memperpanjang kehidupan dari virus corona. Sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu, kasihani kami semuanya. Tolong kami, sehingga kami taat dan setia. Seperti Kristus, di dalam ia menjalani kodrati kemanusiaannya. Ia taat di dalam penderitaannya. Ia taat sampai menuju ke Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang telah mengajarkan kepada kami, kami terus boleh simpan dan taruh dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan keberimanan kami terus boleh bertumbuh dengan baik. Dari berbagai penderitaan-penderitaan yang kami alami. Seperti Paulus ketika berada dalam penjara, menyampaikan kepada jemaat di Filipi, agar semua sehati, sepikir, seperasaan, di dalam kerendahan hati, agar semuanya, segala sesuatunya, mereka boleh jalani, mereka boleh taat dan setia. Dan pada saat ini Tuhan, kami berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan kehidupan jemaat Ora et Labora. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami semua anak-anak-Mu di dalam kesukacitaan atas ketambahan usia, di dalam kesukacitaan dalam ketambahan usia di dalam pernikahan kami. Biarlah Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu juga yang mengalami penderitaan-penderitaan sakit. Kami juga berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan dari setiap program-program dari jemaat-Mu. Walaupun kami tidak hidup di dalam persekutuan sidang jemaat bersama-sama di gereja, tetapi program-program pelayanan yang benar-benar dapat teralami, itu semua dapat kami alami dan jalani di rumah kami masing-masing. Dan semua orang boleh melafazkan doa secara bersama-sama, dipersekutukan bersama-sama di dalam roh bersama dengan Kristus. Kami berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan akan perjalanan kehidupan bangsa dan negara ketika menangani COVID-19. Tuhan berikan hikmat dan mereka semuanya boleh melakukan segala sesuatunya
Dan Engkau boleh berperkara di bumi Indonesia, bahkan di dunia ini. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang melakukan segala perkara. Kami menyerahkan ke semua ini hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Kami berseru ke hadirat-Mu Tuhan. Hosana. Dan biarlah dalam minggu-minggu ke depan ini Tuhan, ketika program-program dari Sinode Geps Sultra, di mana kami boleh mengalami secara bersama-sama dalam pekan Paskah, kami boleh beribadah secara bersama-sama dalam penghayatan kami, dalam kami memasuki sepekan di mana kami boleh bersama-sama merayakan Paskah, memperingati segala sesuatunya, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, bahkan Paskah, bersama semua orang yang kami kasihi. Biarlah Engkau yang akan tetap turut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik. Kami juga berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan akan kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Dari berbagai bentuk kehidupan yang Kau karuniakan kepada kami, biarlah kami semuanya dapat menjalaninya di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, seperti Kristus yang boleh disaksikan oleh Rasul Paulus yang menjadi kekuatan di jemaat Filipi. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami semua, jemaat-jemaat-Mu yang ada di muka bumi ini. Karena di balik kematian Kristus ada kebangkitan yang sudah dipersiapkan. Ada keselamatan, ada sukacita, ada kedamaian, ada pengharapan. Terima kasih ya Kristus. Ini kami anak-anak-Mu yang datang berseru ke hadirat-Mu. Hosana, Hosana, kiranya menjadi bahagian hidup kami untuk semakin menghayati dan merasai kehidupan bersama-sama dengan-Mu. Amin. Saudara-saudara, karena ini adalah Minggu Palem, saya mau mengajak kita semuanya untuk menyanyikan satu lagu. Lagu O Yerusalem. Di mana lagu ini ketika kita memperingati akan Minggu Sengsara yang ke-7, di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Saya persilakan kita berdiri. Mari bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kota mulia,
Saudara-saudara, mari kita mengaminkan akan firman Tuhan untuk boleh bersama-sama ketika kita telah berdoa dalam syafaat kita. Kita mau mengatakan bahwa sabdamu abadi bagi seluruh langkah hidup kami. Dan biarlah kita semuanya mau berkata dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50, baitnya yang ke-6. Kita akan membawa persembahan syukur, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291 ayat pertama sampai dengan kedua. Mari bersyukur semua. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sidang jemaat Tuhan,
pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita menyanyikan baitnya yang kedua dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, biar kemana juga ku mengikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.